sekilas aja deh, lu sekarang kerjanya itu seperti apa sih? Maksudnya penerjemah tadi udah bilang penerjemah, maksudnya lebih maksudnya mengurus apa sih dia kira-kira mengurus kawan-kawan magang, maksudnya gimana sih? Nah, jadi gini. Nah, waktu saya datang ke Jepang, saya kan dulu juga belum bisa bahasa apa-apa ya. Bahasa Jepang nggak bisa, bahasa Inggris juga nggak bisa dulu kan. Nah, setelah itu kalau mau pergi ke rumah sakit, pergi ngapa-ngapain, itu kan nggak bisa kan, susah kan. Ke seorang Nah, seorang itu iya, agak susah ya. iya. Terus senior kan dulu juga sibuk kan, part-time, arba Iya. itu. Nah, kenapa saya milih kerja seperti ini sekarang? Pengurusnya itu, ya di arti kata pengurus lah ya, pengurus orang di sini. Iya. Jadi kan yang training datang ke Jepang sekarang itu kan dia nggak bisa bahasa Jepang. Ya, kalau ada kesusahan dia di sini, dia mengadu sama siapa? Iya sih. Sama senior juga nggak bisa bahasa Jepang. Iya. Otomatis ke kita dong. Kita yang sebagai Jadi pengurus kita ya. bermanfaat ilmu yang kita pelajari, ya bukan dipelajari aja ya, yang didapatkan selama ini ya. Jadi bermanfaat, bisa saling bantu-membantu. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia sakit, ya kita bawa ke rumah sakit, itu bisa kita urus, ya kan. Kalau misalkan dia di perusahaan ada masalah, itu bisa kita urus ya. Kita selesaikan masalahnya gitu kan. Ya. Kalau dia nggak bisa kerja, kita translate kan seperti apa gitu. Dia paham berarti benar-benar membantu kayak sesama WNI lah ya, sama Indonesia, apalagi sama ya. Itu. Iya. Contohnya dulu waktu saya part time, saya kan nggak ngerti bahasa Jepang. Dimarah-marahin terus kan. Paling sumimasen, hai arigato itu aja kan. Iya sih. Kita salah. Tapi bukan salah sih sebenarnya, bukan salah. Posisi itu bukan salah, tapi kita dianggap salah, dimarah-marahin terus kan. Karena kita nggak bisa jawab. Iya. Kita cuma bilang sumimasen kan. Iya benar. Ya kan kita nggak bisa jawab kan. Ujung-ujung kita juga yang kena, kita juga yang salah. Nah contohnya sekarang kalau misalkan ada nih di perusahaan teman-teman seperti itu, dia kan posisi dia nggak salah tapi disalahin. Kalau ya dia sendiri kan nggak bisa membalas kan dengan bahasa yang pas-pasan. Benar. Nah alangkah baiknya kita selesaikan di sana. Iya. Biar jelas itu siapa yang salah, siapa yang benarnya itu. Biar kita nggak selalu disemena-menain seperti itu. Itu sih. Kenapa saya ambil pekerjaan itu sekarang, bisa saling membantu juga gitu. Iya, berarti ya bagus sih, maksudnya ada gimana ya, anak-anak magang gitu ya deh ya, anak-anak magang yang ada kayak satu tempat pundak gitulah ya, pundak untuk sodang untuk konsultasi gitu ya intinya ya, konsultasi. Mudah-mudahan bisa saling bantu-membantu. Ada apa nggak deh kesulitan kerja gitu nggak deh? Kesulitannya nggak ada sih menurut saya. Bahkan itu kalau kita hobi ya dengan pekerjaan itu, mungkin senang. Ya kalau misalkan nih, misalnya hobi saya bisnis, saya pekerjaan di sini, paling saya ujung-ujungnya dagang juga sih. Iya sih. Tapi kalau hobinya orang itu saling membantu juga, dia bukannya kerja bagi dia, itu udah tugasnya dia kan, udah dinikmati aja. Tapi sebenarnya yang sulitnya nggak ada sih. Sulitnya ya paling memahami satu sama lain itu. Iya kan? Satu sama lain ya, kita kan posisi kan di tengah-tengah. Benar. Posisi kita di tengah-tengah. Nah, kita nggak boleh terlalu pro ke sini, nggak boleh terlalu pro ke sini. Kita harus netral. Berarti benar-benar harus adil gitu ya? Harus adil gitu. Berarti lu berjiwa teman-teman sosial kita orang tuh Indonesia deh. nih. Kita orang Indonesia, kita harus bela orang Indonesia terus, itu nggak bisa juga kan? Nggak juga ya. Memang benar-benar harus profesional gitu ya? Harus profesional aja. Kita di tengah-tengah udah. Tujuan kita apa di situ, udah jalani aja. Berarti lu berjiwa sosial dong ya? Itu semuanya sebenarnya semua manusia harus sih. Oh gitu. Kan tugas manusia kan itu kan, saling memakmurkan. Iya sih. Iya kan? Saling memakmurkan ya. Gua juga saling memakmurkan, tolong menolong kan sama manusia. Ya gue juga minta dimakmurin lah kalau gitu. Ya jadi gini, tugas manusia itu kan saling tolong menolong, bukan tolong menolong kan. Tapi kebanyakan sekarang kan tolong menolong kan. Saling jatuh menjatuhkan. Iya kan. Ya, jadi misalkan seperti ini, saya kurang makmur, Ferry tolong makmurkan saya. Ya, saling membantu lah ya intinya. Saling membantu. Iya sih memang. Misalkan kendala saya di sini dengan bahasa, misalkan, jadi Felisang kan bisa bantu saya dengan
cara ngajarin bahasa seperti apalah seperti itu gitu kan. Itu kan saling ya, membantu benar sih, juga kan. benar Itu kan sih. tolong menolong Pokoknya, juga kan seperti iya, itu. saling, pokoknya sesama, apalagi sama Indonesia gitu ya, kalau bisa Iya, saling apalagi sama membantu gitu. Indonesia. Iya. Sibuk nggak Dek kerjaan seperti itu Dek? Bisa dibilang sibuk ya, bisa dibilang ya rata-rata nggak terlalu sibuk sih sebenarnya. Oh gitu. Ada Tapi kalau apanya nggak? Ada kayak gimana? Ada kayak waktunya itu kapan, bulan-bulan kapan sibuk, bulan-bulan kapan agak santai gitu, ada nggak? oh itu ada. Jadi kan, nah dia kan di sini 3 tahun ya. 3 tahun. Jadi kan dari tahun pertama ke tahun kedua dia itu kan harus ikut ujian. Nah untuk memperpanjang visa kan dia harus ikut ujian. Iya. Itu tugasnya saya juga. Dia Oke. harus lulus ujian. Oh, jadi tugas adik itu juga membimbing dia gitu untuk lulus Iya. ujian. Ya, jadi kita harus ngajar juga. Iya. Secara otomatis kita harus ngajar. Kita ajarin bahasa Jepangnya juga. Terus misalkan kisi-kisi ujian ya, kisi-kisi ya namanya. Iya, Soal ujian ya. Kisi-kisi. Kisi-kisi ya. Lu udah lupa ya, udah lupa bahasa Indo ya berarti. Dua-duanya sama, Kisi-kisi, lupa. Bahasa kisi-kisi. Jepang lupa, Indo juga lupa. Kisi-kisi sih namanya. Berarti Kisi-kisi. lu ngajar kisi-kisi gitu biar pokoknya itu bimbingan gitulah ya untuk biar dia lulus ujian gitu ya. Ya benar. Nah, sambil ditranslatein juga ya kan. Soalnya seperti ini sambil diajarin juga gitu kan. Ya maklum dia kan nggak terlalu paham juga kan yang soal apa yang akan keluar gitu. Seperti itu. Tapi di bagian injection. Di cetakan plastik. Oh, oke. Berarti fokus ke satu bidang ya. Satu bidang, dan ini satu lagi. Nah, di bagian welding juga. Oh, bagian welding apa itu, pengelasan gitu ya? Iya, pengelasan welding sama yang praktik ada, teori juga ada. Jadi lu ngajar ngelas juga? Kalau yang teori, las saya nggak ngajar. Kalau yang las, yang welding ya, yang praktik saya nggak ngajar, cuma teori. Tapi kalau yang cetakan plastik, itu dua-duanya saya ngajar. Yang praktiknya saya ngajar, yang teorinya juga ngajar. Seperti itu. Ya, seperti itulah. Ya, maksudnya bisa sambil bisa sambil belajar juga ya? Ya, ilmu kita dapat gitu kan, kita bisa belajar juga. Intinya bisa saling berbagi juga. Masuk fulus lagi, masuk fulus. Fulus itu apaan? Fulus itu uang, lu nggak ngerti. Lu nggak ngerti. Ya, pokoknya ya oke lah ya, memang. Tapi gue ada beberapa teman sih yang memang lagi kerjanya juga hampir sama dengan yang Ade gitu. Katanya itu dia, wah sibuk tuh Feli gitu, kemana-mana, maksudnya harus ada gimana ya, kadang kesini gitu. Sebenarnya ya sibuk ya, emang sibuk, namanya kerja ya. Kalau kerja yang santai itu kitanya jadi bos ya, baru kita santai ya. Bos namanya kita sibuk kerja ya sibuk ya, itu ya pasti. Ya tapi kan nggak selalu sibuk, ya kan ada bulan-bulanan sibuk, ada bulan-bulan yang yang sepi seperti itu kan. Nah jadi kalau yang sibuknya itu ya benar-benar sibuk, apalagi yang baru-baru datang ke Jepang kan, dia nggak bisa apa-apa, ya kan. Nah apalagi yang Muslim datang ke Jepang, dia nggak tahu, dia harus makan yang benar-benar ini makan yang halal kan. Nah jadi itu pun harus dikasih tahu segala macam. Terus di PT ya, di perusahaan itu kerja harus ditranslate juga, harus dibimbingin terus. Dek, ini apa nih untuk yang anak-anak baru ini kan yang baru datang Jepang, dari kerjaan lu sekarang, kira-kira ada pesan apa nggak? Pesan yang untuk kohai-kohai nih, ada adik-adik yang sekarang atau teman-teman yang sekarang mau belajar ke Jepang untuk magang atau untuk ya apa gitu, kerja gitu atau belajar gitu kan, ada pesan nggak dari adik gitu? Intinya semangat lagi. Kalau semangat saja itu bisa mundur. Tapi kalau udah banyak semangatnya, itu apapun kesusahan di sini akan dilalui. Oke, semangatnya diulang-ulang gitu ya. Soalnya ini bukan negara Indonesia di sini kan. Kita udah beda negara. Pertama negara beda, bahasa juga udah berbeda. Dan budaya pun juga berbeda. Pasti susah, itu pasti ada. Senangnya juga ada. Ntar juga bakal nikmati kok kesenangannya, ya kan, walaupun awalnya susah. Kayak bos Ade sekarang ya? Enggak, bukan bos Ade, ya kayak Felix yang sekarang. Enggak. Oh jadi intinya itu harus sering semangat ya dia ya? Harus semangat dulu, harus yakin dulu, intinya harus yakin. Kita harus yakin. Jadi kan nggak semua orang tuanya berduit. Kalau saya kan orang tua saya kan nggak bukan orang kaya, ya kan.
kalau misalkan kalau udah benar-benar kayaknya dia di sini nggak perlu semangat, ya kan, cuma perlu belajar udah pulang. Tapi kalau biasa aja atau kaya aja orang tuanya, itu dia harus semangat terus banyak semangat ya. Benar ya, benar Harus 3 ya. kali semangat ya. Iya sih, soalnya apa ya, ini banyak nih maksudnya yang kirim pesan kan, "Kak, ini saya mau kalau magang ke Jepang, itu kira-kira ada tips apa enggak?" Gitu kan. Nah, ini Nah, kalau kebetulan ini buat para pemagang. iya, Nah, kalau buat para pemagang ya, itu yang pertama bahasa kalau bisa itu dipelajari lagi. bahasa ya. Bahasa itu harus ya. Terus budaya Jepang juga harus dipelajari juga. Budayanya, budaya Jepang apa sih deh? Yang pokoknya satu aja lah yang menurut Ade itu pokoknya belajar ini dulu deh gitu. Budayanya apa? Ada nggak tips dari Ade ini, gitu? Contohnya di Jepang itu ya. Yang pertama itu aisatsu ya. Salam. Itu kan Salam, bagi ya. orang Jepang itu kan sebenarnya wajib ya. Iya. Kalau kalau di Indonesia kan pagi, siang, ohayo misalkan ya, itu kan ya hampir jarang lah ya aisatsu seperti itu. Tapi kalau di Jepang kayaknya itu udah kewajiban. Nah, misalkan nih kalau kita nggak ada aisatsu, jarang aisatsu, itu kan paling dibilang kita sombong. Jadi ntar dekat sama orang Jepangnya nanti susah kan. Nah, kalau misalkan kita udah terbiasa aisatsu sama orang, ini orang ini kayaknya akarui juga baik gitu kan, ramah juga kan, paling Jepangnya juga mau bergaul sama kita, ya kan. Kalau kita yang nggak bergaul dengan orang Jepang di sini, ya yang ruginya kita juga. Iya sih. Ya otomatis bahasa kita nggak akan bertambah. Ya kan? Budaya... Contohnya Felix Sang sekarang bahasa Jepang udah makin mantap, tiap hari bergaul dengan orang Jepang ya. Oke, berarti intinya itu dari Ade pokoknya tips yang untuk belajar budaya itu budaya salam ya. Salam itu Budaya pertama salam harus juga, ditingkatin dulu ya. terus, dan peraturan Jepang harus dipatuhi. Ya di mana negara yang kita duduki ya kita patuhi negara itu aturannya. Benar, itu mah. Ya contohnya kalau di sini ya seperti ya contohnya ya bisa dibilang kata-kata sepele ya, seperti buang sampah aja di sini. Ya kan kalau di Indonesia kan bisa sembarang ya sebenarnya nggak boleh sih, sebenarnya nggak boleh juga ya. Nggak boleh ya. Tapi memang masih ada kebiasaan-kebiasaan yang nggak bagus yang ya. Gitu. Iya. Tapi kalau di sini kan ya harus maksudnya harus dipatuhi aturannya. Soalnya kita kan di sini bukannya menjaga nama kita sendiri, tapi menjaga nama negara kita juga. Terus bahasa satu lagi. Kalau kita bahasa udah bisa di sini ya, yang pertama kita udah mudah juga untuk bergaul sama atau ke orang Jepang gitu ya. Ya kalau nggak bisa bahasa ya paling kita kalau orang ngobrol kita diam ngangguk gitu aja kayak saya dulu awalnya kan nggak bisa bahasa kan. Orang ngobrol asik ngobrol bahasa Jepang saya diam. Sekarang mah udah kebalik ya, ada yang ceplos gitu ya, ada yang ngomong aja gitu ya intinya ya. Ya nggak usah nyeplos aja, intinya kita bisa saling jawab-menjawab lah. Bisa saling membalas lah ya. Iyalah. Oke deh, iya deh, soalnya ini juga podcastnya ini gue juga podcast untuk kalau bisa membantu untuk anak yang baru mau magang gitu kan, atau yang sekarang lagi berminat untuk belajar bahasa Jepang. Nah gitu, soalnya kan kebetulan banyak ini mereka rencananya itu belajar bahasa Jepang untuk sekolah, tapi kan sekolah kan di sini juga biayanya nggak murah ya. Makanya kan biaya nggak murah, kendala kan biaya tadinya. Nah sama kayak saya dulu, kendala kan juga di biaya. Iya. Kan udah saya bilang orang tua saya kan pas-pasan juga, ya kan. Nah tapi kenapa saya bisa melalui 4 tahun itu? Ya karena semangat ya. Yang 3M tadi. 3S ya? 3S ya? 3M itu untuk corona, Bos. 3M. Kalau di 3M beda lagi ya. Iya. Kalau 3M itu ya. Ya 3S tadi. Semangat, ya benar-benar semangat. Sungguh-sungguh yakin satu. Iya sih. Ya walaupun biayanya mahal itu pasti ada jalan keluarnya deh menurut saya. Ya tapi kalau yang nggak semangat, yang nggak yakin, ya cuma ke Jepangnya buat orang ke Jepang, kita ke Jepang, itu pasti nanti hasilnya nggak akan memuaskan juga. Banyak juga sih yang pulang. Ya, cepat ya, maksudnya rasanya itu cepat ya, mungkin hasilnya itu mungkin di akhirnya beda kali ya dia. Hasilnya beda akhirnya. Ya. Yang penting sungguh-sungguh dulu deh, semangat dulu. Ya. Oke, thank you. Soalnya itu ya, semoga yang lihat video ini mah jadi informasi yang bermanfaat ya, soalnya biar mereka lebih semangat gitu ya. 3S ya,
Bukan 3S, 3M, bukan 3M ya. 3S ya. 3S. Kalau 3M tadi, kalau 3M apa? 3M itu apa kan? Cuci tangan, jaga jarak, ya kan? Iya. Sekarang kan ada Menghindari COVID ya, keramaian. Lu nggak hafal tuh, nggak hafal. gara-gara COVID sekarang. Iya. Ya, taunya iklannya 3M, lupa. 3M ya. Iya. Tapi mah ngomong-ngomong deh, di sana corona gimana? Corona dia Aman di sini aja? masih aman. Namanya? Ya agak terlalu banyak sih. Kalau di Siga kan ya masih dalam area perkampungan ya intinya, nggak terlalu ramai. Oke. Jadi yang corona ini masih sedikit. Oke. Ya deh, semoga ya tetap sehat gitu ya. 3M-nya juga ada, 3S-nya juga nggak hilang gitu ya. Semoga ya informasinya berguna nih bagi teman-teman yang lihat podcast ini. Oh, ini udah direkam ya? Udah direkam dari tadi. Ya, belum. Cerita. Oke, thank you ya Dek ya, waktunya ya Dek. Nanti kita Oke, ada waktu lagi, kita sama-sama. ketemu lagi di Jepang. Bukan di Jepang, maksudnya di Shiga atau di Shizuoka deh. Oke, thank you ya Dek, titip salam sama keluarga juga. Ya, sama-sama. Oke, thank you, sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.